Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukuranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Harta merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikatakan la tazulu qadami abdi yaumal qiyamah illa yus'alu an arba'in. Manusia tidak akan ditanya di hari akhirat illa yus'alu, kecuali ditanya an arba'in, tentang 4 hal. Di antaranya adalah harta, min aina iktasabat, dari mana harta itu didapatkan dan untuk apa dikeluarkan. Kecenderungan manusia yaitu mengumpulkan harta, maka dinamakan jama' amalan mu'addadah. Dia kumpulkan, dia hitung. Banyak ancaman dalam Al-Quran terhadap orang yang kapitalis dalam hartanya, hanya ingin dinikmati sendiri dalam hartanya. Tapi tidak banyak yang Allah berikan keutamaan, yaitu bagi orang-orang yang menginfakkan dan juga mengeluarkan hartanya untuk kepentingan orang banyak. Maka Islam mengatur harta yang ingin dikeluarkan, ada yang memiliki syarat tertentu, ada juga yang tidak memiliki syarat tertentu. Akan tetapi berbagi itu merupakan amal kebajikan. Siapapun yang melakukan sifat berbagi itu, maka itu merupakan amalan yang terpuji untuk kepentingan masyarakat. Maka Islam ikut andil dalam kegiatan tersebut, yaitu berbagi terhadap sesama. Dalam hal ini, itu bisa dikategorikan menjadi beberapa kegiatan atau beberapa amalan. Yang pertama, ada yang disebut dengan zakat. Ada zakat fitrah, ada juga zakat harta. Yang kedua, ada disebut dengan infak. Yang ketiga, ada disebut dengan sedekah. Dan ini yang kita akan bahas Tribuners beberapa menit ke depan terkait dengan zakat, bagaimana urgensi daripada zakat ini bisa menumbuhkan dan juga memberikan manfaat bagi kehidupan bermasyarakat. Zakat diambil dari kata zakat. Zakat ini memiliki 3 terjemahan. Yang pertama, zakat artinya as-sidq, yaitu jujur. Semua dalam Al-Quran, ketika ada ayat keimanan, maka selalu dibarengi atau dikaitkan dengan amal kebajikan atau amal soleh. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Maka apa bentuk bukti keimanan? Wa amilus solihat, yaitu melakukan amal kebajikan. Ibadah puasa, ya ayyuhalladzina amanu, itu keimanan. Nah, bagaimana menguji keimanan ini? Maka kutiba alaikumusiyam, diwajibkan berpuasa. Maka Tribuners, dalam Al-Quran, ketika Allah menyebutkan keimanan, maka mesti dibarengi dengan amal kebajikan sebagai bentuk kebenaran iman yang kita lakukan. Maka zakat itu diartikan dengan as-sidq, yaitu jujur.
Kenapa jujur? Karena zakat ini tentunya sebagai bentuk pembuktian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka zakat juga dinamakan dengan sidq atau sedekah. Khudh min amwalihim sadaqah. Jujur. Yang kedua, zakat itu diartikan dengan an-nama. Itu berkembang. Karena sebagaimana yang kita jelaskan beberapa episode yang lalu, bahwa transaksi kepada Allah, bahkan ketika Allah ingin meminjam harta hambanya, padahal yang memberikan itu adalah Allah, boleh mengatakan, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Siapa yang ingin meminjamkan Allah hartanya untuk dikeluarkan di tempat-tempat tertentu yang diridhoi oleh Allah? Maka orang yang bersedekah adalah orang yang dikembangbiakkan hartanya. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan mengembangbiakkan harta yang dimiliki bagi orang-orang yang mengeluarkan zakatnya. Maka yang kedua, zakat itu artinya an-nama atau tumbuh berkembang. Bukankah dalam Al-Quran Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalakum fi sabilillahi kamatsali habbah." Perumpamaan, kata Allah. Karena manusia senang ketika diberikan perumpamaan, maka Allah memberikan perumpamaan bagi orang-orang ahli sedekah supaya menggugah untuk bersedekah. Apa perumpamaannya? Kata Allah, "Matsalul ladzina yunfiqun amwalahum fi sabilillah." Perumpamaan orang yang berinfak, mengeluarkan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah. Ambatat sab'a sanabilah. Itu akan tumbuh. Satu biji akan tumbuh sab'a sanabilah, menjadi 7 tangkai. Jadi bayangkan, pemirsa Tribuners, satu biji kurma, satu biji kacang yang kita tanam, kemudian tumbuh menjadi 7 tangkai. Dan setiap satu tangkai, kata Allah, mi'atu habbah, itu 100 biji. Yang dari satu biji, dari 7 tangkai, setiap satu tangkai 100. Berarti kalau 7 tangkai, berarti menjadi 700. Itu yang minimal yang dibalas oleh Allah. Dan Allah mengatakan, kalau dia lakukan dengan istiqomah, dilakukan dengan ikhlas kepadaku, maka Allah mengatakan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan unlimited, tanpa batas. Itu orang-orang yang mengeluarkan zakat. Maka tiap hari itu ada 2 malaikat yang berdoa. Yang pertama mendoakan orang-orang yang menginfakkan hartanya, mengeluarkan zakatnya, sedekahnya. Boleh mengatakan, Allahumma ya Allah. Jadi dalam doa terkadang menggunakan Rabbana, terkadang menggunakan Allahumma. Dan semua permohonan kepada Allah. Hanya saja bedanya ketika menggunakan Allahumma, maka itu ada bentuk pujian, sanjungan kepada Allah sebelum diberikan sesuatu yang lebih dahsyat di dunia. Malaikat berdoa, Allahumma ya Allah, ati, berikanlah, munfiqan, orang-orang yang berinfak, khalafan, sebagai ganti. Jadi ternyata malaikat mendoakan di pagi hari, ya Allah, berikanlah ganti dari harta yang dikeluarkan oleh orang-orang ahli sedekah. Akan tetapi ketika yang sering menahan harta yang dia miliki, orang yang sudah cukup akan tetapi tidak mengeluarkan harta yang dia miliki, maka orang tersebut didoakan oleh malaikat,
Apa doanya malaikat? Malaikat berdoa, Allahumma ati mumsikan, ya Allah, turunkanlah azabmu kepada orang-orang yang menahan hartanya. Talafan, kebinasaan. Kalau malaikat yang berdoa, malaikat tanpa dosa, seperti anak bayi yang berdoa tanpa dosa, tentunya hijab yang langsung kepada Allah. Allahumma ati mumsikan talafan, ya Allah, berikan kehancuran bagi orang-orang yang menahan hartanya, tidak mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Ada seorang sahabat, beliau merupakan seorang sahabat yang ahli sedekah. Yang kita kenal itu Utsman bin Affan, tapi ini seorang sahabat, beliau merupakan ahli sedekah. Sampai-sampai karena ahli sedekah, untuk menolong para petani kurma, yang mana pada saat itu terjadi peperangan, tidak ada transaksi buah kurma. Petani kurma pun merugi miliaran juta rupiah. Kalau diibaratkan dikonversi dari dinar atau dirham ke rupiah. Abdurrahman ini ahli sedekah. Maka dia keluarkan hartanya demi untuk menolong. Demi untuk menolong para petani kurma. Dan yang kedua tujuannya adalah, yaitu untuk menghabiskan harta yang dia miliki. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah. Nanti di akhirat menjadi orang yang paling terakhir yang dihisap oleh Allah. Kenapa? Karena terlalu banyak harta yang dia miliki. Maka salah satu cara adalah keluarkan hartanya secara keseluruhan. Apa yang dilakukan? Momen yang paling tepat. Seorang kaya ingin menjadi orang miskin, akan tetapi gagal. Biasanya orang miskin yang mau jadi orang kaya gagal. Tapi ini adalah Abdurrahman bin Auf, orang yang kaya mau jadi orang miskin tapi gagal jadi orang miskin. Meskipun dia keluarkan hartanya. Berarti menjadi contoh empiris bahwa sebenarnya harta yang dikeluarkan itu tidak berkurang. Akan tetapi harta yang dikeluarkan justru berkembang. Apa yang terjadi? Abdurrahman bin Auf membeli seluruh kurma. Anehnya lagi, kurma yang dibeli kurma busuk. Bukan kurma yang biasa, kurma yang baik dengan kualitas terbaik. Tapi yang dibeli adalah kurma yang busuk, yang tidak ada manfaatnya sama sekali bagi penduduk Madinah pada saat itu. Akan tetapi qadar Allah menginginkan hal yang lain, yaitu ketika selesai Abdurrahman bin Auf menjadi supplier, membeli semua buah kurma yang busuk itu dengan harga yang normal. Lagi-lagi nggak masuk akal. Dibeli dengan harga normal. Biasanya ketika ada bahan pokok, makanan pokok yang sudah kadaluarsa, tentunya kita tidak ingin membeli dengan harga normal. Nah, Abdurrahman bin Auf dia beli dengan harga normal, kan nggak masuk akal. Ini orang kaya yang mengeluarkan hartanya tujuan untuk menjadi miskin. Qadar Allah. Tiba-tiba datang suruhan dari Yaman. Nah, suruhan sang raja ini, ajudan sang raja, atau kita katakan aspri, asisten pribadi sang raja, datang kepada Abdurrahman bin Auf mengatakan, wahai Abdurrahman, tahukah kamu, di Yaman terjadi wabah penyakit. Dan tak satu pun dokter pun yang bisa menyembuhkan wabah penyakit tersebut. Kecuali seorang tabib yang mengatakan wabah ini hanya bisa disembuhkan dengan kurma busuk. Bayangkan Tribunars, apakah Abdurrahman tergiur untuk menjual buah kurma tersebut yang dia beli, menjadi supplier utama
buah kurma yang busuk? Boleh mengatakan tidak. Maka kembalilah Asprey ini asisten pribadi. Dan sang raja mengatakan, kalau tidak mau dijual dengan harga normal, maka sang raja demi untuk menyembuhkan wabah penyakit yang ada di Yaman, maka sang raja membeli buah kurma yang busuk dengan harga 3 kali lipat dari harga normal. Masya Allah. Orang kaya yang ingin miskin akan tetapi digagalkan oleh Allah. Ternyata ahli sedekah. Wa yurbi sadaqat. Maka Allah akan mengembangbiakkan harta yang dia miliki. Tribuners yang dimuliakan Allah. Kemudian, yang ketiga, zakat itu artinya at-tuhur atau at-tahara, menyucikan. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mensucikan dirinya. Dia kata zakat. Az-zakat bermakna at-tuhur, yaitu suci. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya, kata Allah. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh merugi orang yang mengotori dirinya. Maka zakat itu merupakan pembersih dari jiwa, dari zahir, dan juga pembersih dari harta yang kita miliki. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Khudh min amwalihim sadaqah. Khudh, ambil harta, sadaqah itu zakat. Tujuannya untuk apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Tutahhiri itu adalah membersihkan. Membersihkan zahiriyah. Begitu jasad kita, apalagi harta. Wa tuzakki, membersihkan badan kita. Membersihkan batin kita. Coba kita lihat. Zakat fitrah. Zakat fitrah ini tujuannya untuk apa? Bukankah dalam berpuasa, terkadang kita hanya menahan lapar dan dahaga. Akan tetapi menceritakan kejelekan orang lain, menggibah orang lain, bertutur-tutur kata yang kurang sopan. Maka dengan mengeluarkan zakat fitrah itu, maka zakat fitrah itu akan membersihkan tutur kata tadi. Sehingga puasa kita menjadi puasa yang dikabulkan oleh Allah. Makanya dari kata fitrah itu sebenarnya diambil dari bahasa Arab. Fitrah itu adalah sarapan yang pertama kali kita makan. Maka ketika pagi hari kita makan makanan atau mengkonsumsi apapun di pagi hari, bahasa Arabnya itu tanawalul futur, dari kata fitrah, futur, fitrah. Karena makanan yang pertama kali kita makan adalah sarapan pagi tersebut. Sama dengan bulan suci Ramadan. Ya, bulan suci Ramadan, makanan yang pertama kali kita makan di pagi hari adalah ya, makanan ketika orang mengeluarkan zakat fitrah. Makanya diharamkan orang berpuasa ketika masuk tanggal 1 Syawal, hari Lebaran. Kenapa Tribuners? Karena makanan yang sunnah, satu-satunya makanan sunnah tanpa diniatkan pun akan bernilai ibadah di sisi Allah, yaitu makanan pada bulan Syawal sebelum berangkat salat Idul Fitri. Kenapa demikian? Karena zakat fitrah di bulan suci Ramadan tidak pernah kita makan pada pagi hari, tapi baru pertama kali kita makan setelah Ramadan, maka itulah peruntukan untuk zakat. Zakat fitrah. Semua orang berbahagia ketika 1 Syawal. Tidak ada kaum muslimin yang kelaparan. Semua berbahagia, farhan. Karena bulan tersebut ada bulan Syawal, ada bulan kegembiraan kaum muslimin untuk menyebarkan syiar-syiar agama dengan adanya takbir, tahmid, dan juga tahlil.
Tribuners yang dimuliakan Allah. Yang kedua, zakat yang membersihkan harta yang kita miliki dan juga membersihkan jiwa kita adalah zakat harta atau zakat mal. Zakat harta ini tentunya memiliki aturan-aturan tersendiri. Di antaranya zakat harta itu ada nisabnya, ada haulnya. Takarannya adalah nisab 85 gram emas. Haulnya sudah cukup 1 tahun. Jadi ketika kita memiliki harta, dan harta yang kita miliki itu sudah cukup nisabnya, takarannya, yaitu 85 gram emas. Kalau dikonversi ke rupiah, maka itu sudah 85 juta rupiah. 85 juta rupiah dan sudah cukup 1 tahun, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya berupa 2,5%. Kalau dikonversi ke rupiah, maka 85 juta, setiap 1 juta itu 25.000 rupiah. Tapi dengan syarat, cukup 1 tahun penanggalan tahun Hijriah. Jadi kalau kita berhitung Ramadan tahun ini, ada harta yang kita miliki dan sudah kita investasikan, dia kita tabung selama 1 tahun yang lalu, maka tahun ini Ramadan, maka berhak untuk dikeluarkan zakatnya, yaitu 2,5%, setiap 1 juta dikeluarkan 25.000 rupiah. Tentu Tribuners, kita tahu akhir-akhir ini ya ada yang kita lihat ya pamer di media sosial, bahkan membeli tas pun itu dipublikasikan. Pertanyaannya, apakah perhiasan itu berhak untuk dikenakan zakat atau tidak? Ini ada dua hadis dari Rasulullah SAW. Yang pertama, hadis yang menceritakan tentang seorang ibu yang membawa anaknya, anak perempuan, sedangkan anak perempuan itu menggunakan gelang silsilatani ghalidhatani, 2 gelang emas ghalidhatani yang cukup berat untuk dipakai oleh seorang anak. Maka Rasulullah berkata, "Ataqadina zakatah?" Apakah sudah dikeluarkan zakatnya? Maka orang tersebut mengatakan, "Belum ya Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan, "Aqdiha." Keluarkan zakatnya. Padahal yang dipakai adalah perhiasan emas. Kalau berdasarkan hadis ini, berarti semua jenis perhiasan wajib untuk dikeluarkan zakatnya ketika cukup 1 tahun dan cukup 85 gram emas. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa suatu ketika Aisyah pernah mengajak seorang perempuan, kemudian dia menggunakan gelang biasa. Ya, bahasa kita ya gelang normal lah. Dan ternyata riwayat dikatakan Rasul mengatakan itu tidak ada zakatnya. Nah, kenapa yang pertama ada zakatnya, yang kedua tidak ada zakatnya, padahal sama-sama perhiasan? Yang membedakan adalah pada kata ghalidhatani, yaitu berat. Jadi kalau ada perhiasan emas yang sudah di atas kebiasaan normal masyarakat, maka berhak untuk dikenakan zakat. Jangankan pajak, zakat pun semestinya harus dikenakan zakat. Maka dihitung setiap 1 gram atau setiap 1 juta itu dikeluarkan 2,5%. Setiap 1 juta dikeluarkan 25.000 rupiah. Nah, adapun harta yang kita miliki yang hanya untuk digunakan seperti mobil, rumah, maka itu tidak terkena zakat. Kecuali ketika itu diinvestasikan. Nah, ketika niat untuk investasi, maka itu sudah terkena yang dinamakan dengan kewajiban berzakat.
Tribuners yang dimuliakan Allah. Nah, zakat harta ini bukan hanya mensucikan harta yang kita miliki. Kita tidak tahu dari mana sumbernya harta yang kita dapatkan. Boleh jadi ada kita dapatkan dengan jalan yang halal. Tapi boleh jadi ada yang didapatkan dengan jalan yang syubhat. Kita tidak tahu apakah dia haram atau halal. Tapi kita terima, maka disebut syubhat. Kalau dalam keadaan syubhat, maka mesti disucikan. Bagaimana cara mensucikan harta yang kita miliki? Maka cara mensucikan adalah diantaranya dengan ikut melaksanakan wirid dan zikir menjelang buka puasa. Karena wirid dan zikir yang kita lakukan dengan mengeluarkan zakat, maka itu bagian dari cara kita berzakat untuk membersihkan harta yang kita miliki. Tentunya zakat bukan hanya membersihkan harta, akan tetapi juga membersihkan karakter kita sebagai umat manusia yang cenderung itu memiliki sifat rakus terhadap harta. Dikatakan dalam Al-Quran, Alhaakumut takatsur, celakalah bagi orang yang mengumpul-ngumpulkan harta. Sampai kapan dia sadar? Hatta zurtumul maqabir, ketika sudah masuk liang lahat. Dan orang mengatakan bahwa selama manusia lubang kantunya itu menghadap ke atas, maka selama itu pula senantiasa mencari dengan harta, jam amalan wa'adada. Dia kumpulkan, dia hitung, dia kumpulkan, dia hitung, dia kumpulkan, dia hitung. Ternyata hanya hitung-hitungannya yang banyak, akan tetapi tidak ada bagi-baginya untuk dikeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Tribuners yang dimuliakan Allah, zakat juga membersihkan jiwa-jiwa manusia yang terkadang memiliki jiwa yang rakus. Kalau diibaratkan seperti hewan, monyet itu memiliki karakter yang berbeda dengan makhluk yang lain. Apa karakter monyet itu? Adalah memiliki karakter yang rakus. Bahwa ketika sudah dilemparkan pisang, maka ketika yang kanan ini sudah pegang, maka yang kiri pun pegang pisang. Kalau ini sudah, maka kaki kanan pun ikut memegang, kaki kiri pun ikut memegang. Bahkan belum cukup, dia pun gigit. Coba. Rakusnya seperti rakusnya monyet. Maka ini tabiat-tabiat yang ingin dihilangkan dari jiwa manusia, yaitu jiwa berbagi. Khairukum, sebaik di antara kamu sekalian, kata Allah, yaitu orang yang berbagi. Coba kita lihat ketika kita memijit diri kita sendiri, tentunya rasanya tidak enak. Akan tetapi ketika kita dipijit oleh orang lain, maka apa yang kita rasakan? Maka rasanya sangat enak sekali. Artinya bahwa kita harta yang kita miliki, kita nikmati sendiri, tidak dikeluarkan zakat, infak, dan sedekah, maka itu hanya bisa kita nikmati sendiri, tapi tidak dinikmati orang lain. Maka sebenarnya hakikatnya belum kita menikmati harta yang kita miliki, akan tetapi kita diperbudak oleh harta. Orang yang cerdas adalah orang yang menitipkan harta yang dia miliki. Kenapa? Karena terlalu berat untuk kita pikul di akhirat. Coba ketika ada orang yang memiliki 10 rumah, memiliki puluhan kendaraan, mampu tidak dia pikul nanti di akhirat? Jawabannya tidak mampu. Kenapa? Belum ada orang yang dikembalikan di alam kubur beserta dengan harta yang dia miliki. Bahkan mobil yang paling termahal pun ketika dia meninggal dunia enggan untuk dinaikkan. Bahkan keluarga mengatakan tidak usah, pakai saja ambulans. Itu satu bukti bahwa banyak orang yang menghancurkan, menghabiskan hidupnya demi untuk mencari harta. Jam amalan wa'adadah, jam amalan wa'adadah, jam amalan wa'adadah. Dia kumpul, dia hitung, dia kumpul, dia hitung, dia hitung, dia kumpul, dia hitung. Kapan dia sadar? Hatta zurtumul maqabir. Ketika sudah masuk di yang lahan.
Ternyata ungkapan mengatakan manusia senantiasa mencari-cari harta sampai meninggalkan kewajiban kepada Allah. Kapan manusia berhenti untuk mencari harta? Hatta zurtumul makabir, ketika tanah liang lahat itu menyumbat mulutnya, dan itulah saat itu berhenti untuk menginjak saudaranya untuk melaksanakan ibadah yang dinamakan dengan zakat, infak, dan sedekah. Mudah-mudahan kita bisa amalkan bersama dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Tribuners, Ramadan Karim, Allahu Akbar, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.